Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya Nur Aini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tazkiyatun nafs yang bertemakan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini berikut kami dari kelompok 1, berikut nama teman-teman saya. Yang pertama Nur Aini, saya sendiri. Yang kedua Lia Nurjannah, yang keempat Jessica Lasari, yang ketiga Jessica Lasari, yang keempat Fitri Mutmainah. Maaf itu kesalahan teknis, kurang U. Nah, teman-teman, sebelumnya kita tahu ya kenapa perkuliahan kita 2 pekan ini tidak efektif. Kita tahu sebabnya seperti apa. Kita berdoa semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari para mara bahaya, dijauhkan dari penyakit menular dan mematikan. Nah, kami dari kelompok 1 di sini ada beberapa materi, tapi akan dijelaskan oleh beberapa presenter termaksud saya, tapi masih mencangkup dalam tema akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke materi saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang adapun contoh akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah takwa. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa di sini adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Teman-teman, kenapa sih kita harus bertakwa? Kenapa sih kita harus beriman kepada Allah? Karena kita sebagai umatnya, kita sebagai hambanya, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepatutnya, maka sudah hakikatnya kita mempunyai rasa takwa, kita mempunyai rasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena barang siapa yang mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, insya Allah kita akan selamat dunia dan di akhirat. Karena takwa dan beriman akan membawa kita kepada jalan yang lurus, akan membawa kita kepada jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, buah dari takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa sih, teman-teman? Nah, yang pertama, mendapatkan limpahan berkah dari langit dan bumi. Ada yang tahu nggak ya maksudnya apa? Nah, di sini langsung saya jelaskan aja ya. Maksudnya itu adalah sudah dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 96. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Nah, balik lagi. Tadi kan dibilang, barang siapa yang mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, insya Allah akan selamat. Maka yaitu, punyailah takwa dan iman. Mendapatkan limpahan berkah dari langit dan bumi. Terbukti banget dong. Di negara kita ini, di negara Indonesia ini, kita mempunyai tambang emas terbesar di dunia loh. Punya hutan terluas, punya laut terluas, bahkan punya minyak dan gas yang banyak. Bahkan pula rakyat kita pun banyak, melebihi negara-negara lain loh. Nah, tapi apa gunanya kita mempunyai kekayaan, kita mempunyai negara yang punya banyak begitu kekayaan, makmur, sejahtera, tapi kalau misalkan semua yang kita punya itu tidak dilandasi iman dan takwa, teman-teman, itu seperti halnya sampah, seperti terbuang sia-sia dan percuma. Dan yang kedua adalah mendapatkan jalan keluar dari kesulitan. Nah, maksudnya apa sih mendapatkan jalan keluar dari kesulitan? Nah, apabila kita mempunyai rasa takwa, apabila kita mempunyai rasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah pun akan memudahkan segala urusan kita. Allah akan memudahkan segala apapun yang menjadi hambatan dalam hidup kita. Termaksud Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang kita hadapi. Dan yang ketiga adalah mendapatkan rezeki tanpa diduga-duga. Wah, ini Masya Allah banget ya teman-teman. Kita gitu ya, kita lagi diam, tiba-tiba rezeki datang gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti kita rasanya bersyukur banget, senang banget. Nah, mendapatkan rezeki tanpa diduga-duga itu adalah buah dari takwa
buah dari hasil takwa dan beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus bertakwa, kita terus menjalankan perintahnya, kita tidak melanggar apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berdoa, kita terus ikhtiar, istiqomah di jalan Allah, insya Allah kita akan mendapatkan nih buah dari ketiga ini. Nah, lanjut. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi cinta yaitu kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang terpaut hatinya kepada apa yang dicintainya dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Teman-teman, definisi di sini tidak disamakan ya sama definisi apabila kita mencintai seseorang di dalam hidup kita. Ya, contoh lah, kita punya pacar, pasti kita cinta lah sama pacar kita sayang sama pacar kita. Tapi tahu nggak, semua itu tuh hanya halu, semua itu tuh hanya kayak khayalan belaka, semua itu tuh hanya fata morgana. Karena cinta sesungguhnya itu, cinta yang bahagia, cinta yang hakiki itu adalah kecintaannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya tuh cinta kita kepada manusia, cinta kita kepada orang tua, kepada anak-anak kita, kepada adik-adik kita, itu tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini lanjut. Bila seseorang mencintai Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan selalu berusaha melakukan segala sesuatu yang dicintainya dan meninggalkan segala sesuatu yang tidak disukai dan dibencinya. Pastinya dong, apabila kita punya pacar nih, pacar lah istilahnya gitu ya, apapun yang dilarang oleh pacar kita pasti nggak bakal kita ikutin. Karena apa? Kita mau pacar kita selalu cinta sama kita, pacar kita selalu pengen sayang sama kita. Begitupun Allah yang punya kekuasaan, begitupun Allah ketika kita tidak melebihi rasa cintanya kepada Allah, kita mencintai manusia, tapi ya standar-standar aja dan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya, insya Allah kita cinta kepada Allah, kita sayang kepada Allah. Begitupun Allah bakal cinta kepada kita, Allah akan sayang kepada kita, bahkan melebihi rasa cinta dan kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kodratnya adalah sakit hati yang dibuat manusia itu karena manusianya sendiri, bukan karena Allah. Kan dibilang hakikatnya cinta yang hakiki itu hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada manusia, bukan pada makhluk yang lain. Boleh cinta kepada makhluk yang lain, tapi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh rendah, harus tinggilah dibandingkan cinta kita kepada yang lain. Nah, selanjutnya itu ikhlas. Secara terminologis yang dimaksud dengan ikhlas itu adalah semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala apa yang kita lakukan itu hanya semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung 3 unsur keikhlasan adalah: pertama, niat yang ikhlas, beramal dengan sebaik-baiknya, mendapatkan kemudahan dalam urusannya. Insya Allah nih teman-teman, kalau misalkan apapun yang kita lakukan dengan niat, innamal a'malu binniyat gitu ya. Apapun yang kita lakukan dengan niat, mau kita melakukan apapun, pekerjaan apapun, kita mau ngepel kek, kita mau cuci piring, nyapu, nyuci baju, itu niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan ada keberkahannya, mendapatkan kemudahan dalam urusannya. Nah, ini dia, apabila kita ikhlas, kita beramal sebaik-baiknya beramal hanya semata-mata untuk dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kita beramal ya niat karena Allah. Kalau misalkan kita beramal kepada anak yatim, sodako kepada fakir miskin, tapi niat kita buat dilihat oleh orang banyak, percuma, bakal ada nilai ibadahnya. Bahkan kita termasuk ke dalam golongan orang ria, sombong. Jadi itu tidak boleh. Jadi ikhlas itu hanya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman. Jadi segala apapun niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin cukup presentasi dari saya. Selebihnya akan dijelaskan materi-materi berikutnya oleh teman saya yang mencakup akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf ya, karena kesalahan itu datangnya dari saya dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Pak Rusdi.